Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi kelompok kami yang berjudul Identifikasi Perkembangan Keluarga untuk mata kuliah Perawatan Keluarga. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dimulai dari saya atas nama Nurul Fadilah Hamka, kemudian Fitriani dan Azizah Wafik Sapar. Tahap perkembangan keluarga memiliki 8 tahap. Yang pertama yaitu pasangan baru atau keluarga baru. Kedua, keluarga childbearing atau kelahiran anak pertama. Ketiga, keluarga dengan anak prasekolah. Keempat, keluarga dengan anak sekolah. Kelima, keluarga dengan anak remaja. Keenam, keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Ketujuh, keluarga usia pertengahan. Dan yang kedelapan, keluarga usia lanjut. Untuk tahap perkembangan keluarga pasangan baru, keluarga childbearing dan keluarga dengan anak sekolah akan dipaparkan oleh Fitriani. Untuk tahap perkembangan keluarga dengan anak prasekolah dan anak remaja akan dipaparkan oleh saya sendiri, Nurul Fadilah Hamka. Dan untuk tahap perkembangan keluarga dengan anak dewasa, keluarga usia pertengahan, dan keluarga usia lanjut akan dipaparkan oleh Azizah Wafik Sapar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Randah Megawati MPD dan dosen mitra Ibu Hairani SPD MKes selaku dosen mata kuliah perawatan keluarga. Perkenalkan, nama saya Fitriani N dengan NIM 21020850018 dari kelas PKK 02. Dengan kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang identitas perkembangan keluarga. Pasangan baru atau keluarga baru. Keluarga baru dimulai pada saat masing-masing individu, laki-laki suami, perempuan istri, yang berbentuk keluarga yang dibentuk mulai dari perkawinan yang sah dan meninggalkan rumah masing-masing. Adapun video dan tentang pasangan baru yang dibentuk mulai dari perkawinan yang sah. Pertahankan keintiman pasangan, tidak memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat termasuk untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga dengan anak prasekolah. Tahap ini dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Kehidupan keluarga selama tahap ini sangat penting dan memberi tuntunan bagi orang tua. Pada tahap ini, kedua orang tua banyak menggunakan waktu mereka karena kemungkinan besar ibu bekerja di dapur sebagai ibu rumah tangga. Pada tahap ini, anak sudah mulai mandiri dalam merawat diri sendiri, seperti mandi, makan, minum, sikat gigi, buang air besar, dan buang air kecil. Tugas keluarga untuk perkembangan pada tahap ini adalah memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti kebutuhan tempat tinggal, privasi, dan rasa aman. Memberikan kegiatan dan waktu untuk stimulasi tumbuh kembang anak. Dan tugas utama dari keluarga adalah mensosialisasikan anak. Anak-anak usia prasekolah mengembangkan sikap diri sendiri dan secara cepat belajar mengekspresikan diri mereka, seperti menangkap kemampuan bahasa secara cepat. Tugas lain pada masa ini adalah menyangkut bagaimana mengintegrasikan anggota keluarga yang baru, anak kedua dan anak ketiga. Persaingan di kalangan kakak adik biasanya diungkapkan dengan memukul atau berhubungan negatif dengan adik, atau tingkah laku regresif, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik perhatian. Cara terbaik menangani persaingan kakak adik adalah dengan melerai dan mendamaikannya, kemudian meluangkan waktu setiap hari untuk berhubungan lebih erat dengan anak yang lebih tua, untuk meyakinkan bahwa ia masih dicintai dan dianggap ada. Adapun tugas keluarga pada tahap ini adalah selalu mempertahankan hubungan yang sehat, baik di dalam maupun di luar keluarga. Ketika anak mencapai usia prasekolah, orang tua mulai belajar berpisah dengan anak-anaknya,
seperti ketika mereka mulai masuk ke kelompok belajar, contohnya kelompok mengaji, seperti pada video ini. Wakina azabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Dan anak pada usia prasekolah ini juga sudah mulai memasuki taman kanak-kanak TK seperti pada video ini. Bunda atau tidak? Tidak. Ada kan duri-durinya? Ada ya, tapi durinya tidak tajam seperti duri. Iya, ini namanya. Berpisah seringkali sulit bagi orang tua dan mereka perlu mendapatkan dukungan dan penjelasan tentang bagaimana penguasaan tugas-tugas perkembangan anak usia prasekolah dan memberikan kontribusi untuk semakin meningkatnya otonomi mereka. Selanjutnya terdapat masalah kesehatan pada usia prasekolah. Yang pertama, pada usia ini memiliki keinginan yang besar untuk mengeksplor dunia sekitarnya sehingga kecelakaan jatuh, luka bakar, keracunan, dan kecelakaan-kecelakaan lainnya bisa terjadi. Dan yang kedua yaitu anak usia prasekolah seringkali menderita penyakit infeksi menular karena paparan spesifik virus dan bakteri yang meningkat. Perkembangan keluarga dengan anak remaja. Tahap ini dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir 6-7 tahun kemudian. Tujuan keluarga ini adalah melepas anak remaja dan memberi tanggung jawab serta kebebasan yang lebih besar untuk mempersiapkan diri menjadi lebih dewasa. Pada tahap ini, keluarga memiliki tugas perkembangan, yaitu diantaranya pengembangan terhadap remaja seperti memberikan kebebasan yang seimbang, mengingat remaja adalah seorang dewasa muda dan mulai memiliki otonom seperti tidak lagi menegur anak bila anak terlalu lama memegang handphone atau laptop selama hal itu bersifat positif. Kemudian selalu memelihara komunikasi terbuka dan mencegah gap komunikasi antar keluarga. Memelihara hubungan intim dalam keluarga. Mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga, seperti merapikan dan membersihkan rumah, membantu ibu memasak, dan mencuci pakaian sendiri. Kemudian, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua, seperti menghindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Dan juga menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa, sehingga dapat mandiri seperti mengizinkan anak yang telah remaja untuk ikut kegiatan tur atau camping sekolahan atau hangout bersama teman-temannya. Ini merupakan tahapan yang paling sulit karena orang tua melepas otoritasnya dan membimbing anak agar dapat bertanggung jawab. Seringkali muncul konflik antara orang tua dan remaja karena anak menginginkan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya, sementara orang tua mempunyai hak untuk mengontrol aktivitas anak. Dalam hal ini, orang tua perlu menciptakan komunikasi yang terbuka, menghindari kecurigaan dan permusuhan, sehingga hubungan orang tua dan remaja tetap harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Herani SPD, MKes, dan Ibu Dr. Randa Gawarti, MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah perawatan keluarga. Perkenalkan, saya Aziza Wafiq Sapar dengan NIM 210208500006, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dari kelas 02. Baik, di sini saya akan mendokumenter tahap perkembangan keluarga mulai dengan anak dewasa pelepasan. Pak, aku sudah siap ini, udah mau pergi. Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir pada saat terakhir meninggalkan rumah. Lamanya, tahap ini tergantung dari jumlah anak dalam keluarga atau jika ada anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. Keluarga mempersiapkan anaknya yang tertua untuk membentuk keluarga sendiri dan tetap membantu anak terakhir untuk lebih mandiri. Pada saat semua anak meninggalkan rumah, pasangan perlu menata ulang dan membina hubungan suami istri seperti pada fase awal. Orang tua akan merasa kehilangan peran dalam merawat anak dan merasa kosong.
karena anak sudah tidak tinggal serumah lagi. Untuk mengatasi keadaan ini, orang tua perlu melakukan aktivitas kerja, meningkatkan peran sebagai pasangan, dan tetap memelihara hubungan dengan anak. Selanjutnya, tahap keluarga usia pertengahan. Tahap ini dimulai pada saat anak yang terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Pada beberapa pasangan, fase ini dirasakan sulit karena masalah lanjut usia, perpisahan dengan anak, dan perasaan gagal sebagai orang tua. Setelah semua anak meninggalkan rumah, maka pasangan berfokus untuk mempertahankan kesehatan dengan berbagai aktivitas, pola hidup yang sehat, diet seimbang, olahraga rutin, menikmati hidup dan pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap keluarga usia lanjut. Tahap terakhir perkembangan keluarga ini dimulai saat salah satu pasangan pensiun, berlanjut saat salah satu pasangan meninggal, sampai bahkan keduanya meninggal. Proses lanjut usia dan pensiun merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, karena berbagai stresor dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Stresor tersebut adalah berkurangnya pendapatan, kehilangan berbagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan, serta perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan. Lanjut usia umumnya lebih dapat beradaptasi tinggal di rumah sendiri daripada tinggal bersama anaknya. Wanita yang tinggal dengan pasangannya memperlihatkan adaptasi yang lebih positif dalam memasuki masa tuanya dibandingkan wanita yang tinggal dengan sebayanya. Orang tua juga perlu melakukan life review dengan mengenang pengalaman hidup dan keberhasilan di masa lalu. Hal ini berguna agar orang tua merasakan bahwa hidupnya berkualitas dan berarti. Baik, ini saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.